Google Classroom, kita klik browsernya Google Chrome, boleh pakai Mozilla, boleh pakai Opera silakan, pakai Internet Explorer silakan. Di bagian atas di address bar, ini namanya address atau alamat yang digunakan untuk apa? Untuk mengetikkan alamat web. Ini kita ketikkan classroom.google.com, kemudian di enter. Setelah di enter, kalau membutuhkan login, kita login dulu dengan akun Bapak Ibu. Kemudian ketikkan passwordnya, password yang Bapak Ibu pakai untuk login emailnya, Gmail. Setelah login password, maka tampilan awal Google Classroom seperti ini, kosong lompong. Oke. Nah sekarang sebelum kita masuk ke sini, kalau kita nanti akan mengaktifkan classroom.google.com, itu kan ketik lagi, kan gitu. Nah, agar Bapak Ibu tidak mengetik berulang-ulang, ya, di dalam address ini Bapak Ibu klik atau blok, di blok caranya, kemudian disalin atau di copy, minimizekan, kita buat shortcut namanya, shortcut, membuat jalan pintas. Caranya bagaimana? Di desktop, ini namanya desktop. Tinggal klik kanan, pilih new normal, nah, pilih shortcut, klik saja. Yang tadi di alamat ini, yang ini kita pastekan, tempel di sini, paste. Nah, setelah paste, yang ini ada kelebihannya, ini dihilangi saja, ya, sampai di situ. Next. Itu nama tampilan nanti di desktop apa? Misalnya Google Classroom. Ya, misalkan kita ketik saja Google Classroom. Oke, ini saja. Finish. Nah, akan membentuk seperti ini, seperti Google Chrome ini. Cuma ini Google Classroom. Kalau mau Bapak Ibu ganti nama yang lain juga boleh. Kelas online misalnya, kelas online, boleh saja, online misalnya, boleh silakan. Sehingga kalau ini kita tutup atau logout, contohnya logout, saya tutup, ditutup lagi, kan aktif. Ini tinggal klik saja, klik 2 kali, klik gitu, maka otomatis Classroom Google. Oke, nggak perlu lagi ngetik. Itu namanya shortcut, jalan pintas. Baru klik akunnya, kemudian kita ketikkan passwordnya. Kemudian akan tampil pada halaman awal Google Classroom. Ya, tidak apa-apa. Itu berarti menggunakan Internet Explorer. Ya. Kalau Mozilla menggunakan ada yang merah-merah juga. Ya. Kalau menggunakan Opera ada huruf O, itu ya, itu browser yang ada. Oke, sip. Nah, ini hanya untuk mempersingkat agar kita tidak mengetik ulang. Jadi dibuat shortcut, kita tampilkan di desktop di halaman depan, sehingga kapan waktu kita mau butuh online, tinggal klik double saja di situ. Yang penting Bapak Ibu, setelah kita pakai jangan lupa logout.
Ya, jangan lupa logout. Karena kalau tidak logout, nanti suatu ketika dipakai orang lain, pakai Google, ternyata masih punya yang lama. Jadi untuk menutup aplikasinya di logout. Oke, baik. Mari kita mulai membuat kelas. Langkah pertama membuat kelas. Yang membuat soal. Shortcut. Yang tergantung kebutuhan. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau buat semua ya silakan buat. Tapi seandainya Bapak Ibu tidak mau juga tidak apa-apa. Ini hanya trik saja. Trik. Di luar materi pokok, tetapi perlu disampaikan bagi Bapak Ibu yang belum mengerti. Daripada ngetik classroom .google ada salah kadang-kadang kan, jadi dibuat shortcutnya biar tidak mengetik ulang. Baik, halaman depan Google Classroom semacam ini. Langkah pertama adalah kita membuat kelas terlebih dahulu untuk menampung siswa-siswa kita. Caranya untuk membuat kelas bagaimana? Di kanan atas ini sini. Di sini ada tanda plus, ada kalimat buat atau gabung dengan kelas. Klik saja. Nah, maka akan muncul dua pilihan. Pilihan satu gabung ke kelas, pilihan dua buat kelas. Gabung ke kelas itu kalau kita mau menggabung ke kelas yang lain yang sudah ada. Nah, karena belum ada kelas, maka pilih buat kelas. Bapak Ibu klik buat kelas. Klik sekali saja. Ada pesan ditampilkan menggunakan classroom di sekolah dengan siswa. Ya, dicentang saja ini pilihannya. Centang, kemudian lanjutkan. Lanjut. Ya. Oke. Sudah sampai di tampilan seperti ini. Ulang. Ketinggalan. Baik, santai saja. Tampilan awal Google Classroom kita kosong melompong. Di sebelah atas ada tulisan Classroom, ada titik 3, ini menu utama. Ada kelas, ada kalender, ada kelas yang diarsipkan, ada setelan. Belum saatnya kita bahas. Sebelah sini ada akun kita, di sini ada titik 9. Ini aplikasi launcher atau untuk menjalankan aplikasi, misalkan membuka web atau membuka Google Map, YouTube dan sebagainya. Sama dengan pada saat tampilan di Google biasa. Di sebelahnya ada tanda plus. Tanda plus ini adalah tanda untuk membuat atau gabung dengan kelas. Caranya adalah klik saja tanda plus. Tampilannya ada dua pilihan, gabung ke kelas atau buat kelas. Gabung ke kelas berarti kita menggabung ke kelas orang lain, guru lain yang sudah ada. Buat kelas berarti kita akan membuat kelas. Karena kita baru, belum ada kelas, maka kita pilih buat kelas. Klik saja satu kali, klik. Akan tampil menggunakan Classroom di sekolah dengan siswa. Pertanyaannya kita centang untuk menjawab ya. Kemudian paling bawah kita klik lanjutkan. Klik lanjutkan. Oke, sudah? Paham? Nah, pelan-pelan. Karena ini pengelolaan, nanti Bapak Ibu harus satu jadi guru, satunya jadi siswa. Oke ya? Baik, kita lanjut. Kita akan membuat kelas. Di sini ada nama kelas wajib, berarti harus
kita isi. Kita ketikkan misalnya kelas 7A. Kita buat per kelas saja, kelas 7A. Untuk menciri kelas itu, Bapak Ibu boleh tambahkan mata pelajaran, disingkat saja IPS misalnya. Kalau IPA matematika, tulis saja matematika. Ilmu pengetahuan alam, tulis saja, mau singkat boleh, mau panjang silakan. Nanti Bapak Ibu akan tahu kenapa di sini ada tulisan mata pelajaran. Nah, nanti Bapak Ibu akan tahu. Nanti manfaatnya adalah kalau siswa itu kan ikut pelajarannya ada banyak, kodenya beda-beda. Kalau hanya ditulis kelas 7A saja, maka anak yang di kelas 7A itu akan menggabung ke kelas agama, kelas bahasa Indonesia, kelas PKN, kelas matematika, kelas dan sebagainya. Kalau tidak diberi ciri mata pelajaran, maka tampilannya kelas 7A, kelas 7A, kelas 7A, kelas 7A semuanya. Sehingga begitu ada informasi matematika ada tugas, mana dulu dilihat, biar tidak repot-repot, langsung ada tandanya ini kelas 7A matematika. Oke ya, lanjut. Bagian ini opsional, artinya boleh diisi, boleh tidak. Digunakan ini biasanya untuk jurusan apa? IPA, IPS, bahasa, otomotif kalau di STM, multimedia, akuntansi, atau jurusan yang lain. Karena kita tidak punya jurusan, boleh diisi, boleh tidak. Kalau Bapak mau isi, boleh misalkan reguler, misalnya reguler, bagian reguler umum. Kalau tidak pun tidak apa-apa, tidak usah diisi. Mata pelajaran apa? Mata pelajaran Bapak Ibu yang diajarkan ilmu pengetahuan sosial sesuai dengan yang pengetahuan. Kalau matematika Bapak Ibu tuliskan matematika, kalau bahasa Indonesia tuliskan bahasa Indonesia. Oke, kalau sudah klik buat. Di sini ada buat, klik buat. Maka terbentuklah kelas 7A atau kelas di tempat Bapak Ibu sesuai dengan kelas masing-masing. Kalau ada tampilan seperti ini, boleh disilang, silang aja. Oke, Bapak Ibu, ini tampilan kelas 7A. Di sini dia tampilannya. Oke, sampai di sini? Sampai. Baik, selanjutnya kalau kita akan membuat kelas yang lain bagaimana? Di sini tidak ada lagi plus, tidak ada. Nah, untuk menambahkan kelas, di sini ada sudut kiri atas ada garis 3. Bapak Ibu klik saja sekali. Ada menu di sini, kelas, kalender dan sebagainya. Bapak Ibu klik kelas, klik saja kelas. Maka tampilannya kelas 7A menjadi kecil, menjadi kotak. Begitu tampilan menjadi kotak, ini muncul lagi nih plusnya, ya, muncul lagi plusnya. Bapak Ibu buat kelas lagi, buat kelas, klik centang, lanjutkan. Bapak Ibu buat kelas yang B. Misalnya kelas 7B dalam kurung IPS. Bagian kosongkan mata pelajaran sama.
ilmu pengetahuan belajarnya di kelas 7B. Oke. Kalau sudah, klik 2. Setelah kita buat kelas yang B, maka terbentuklah kelas B. Memiliki warna kop atau background yang berbeda. Seperti ini lagi, tanda plusnya tidak ada. Untuk menampilkan, klik di sebelah kiri atas, ada garis 3. Klik kelas. Akan terbentuk 2 kelas. Terbentuk 2 kelas. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Sekarang Bapak Ibu buat kelas sebanyak Bapak Ibu ngajar. Tidak tahu Pak ngajarnya kelas berapa, tanya bagian kurikulum. Oke. Kalau 5 kelas bikin 5. Kalau 6 kelas bikin 6 kelas. 10 kelas bikin 10 kelas. Yang untuk kita saja, Bapak Ibu buat kelas khusus namanya kelas guru. Kelas guru berarti hanya untuk hari ini saja. Kelas guru. Nanti kita akan belajar memasukkan siswanya, kemudian bagaimana mengerjakan tugas, memberi tugas, membuat soal dan sebagainya, mengolah nilai di kelas guru. Jadi kelas siswa Bapak Ibu nanti Bapak Ibu pakai untuk pembelajaran online sesungguhnya. Jadi yang kelas guru ini hanya untuk latihan kita berdua saja. Oke, Bapak Ibu silakan membuat kelas sebanyak Bapak Ibu kelas berapa kelas yang Bapak Ibu mampu. Plus tambahkan 1 buat kelas guru. Kelas guru. Kelas guru. Bagiannya isi saja latihan. Jurusan latihan, mata pelajaran latihan. Atau bagiannya kosongnya tidak apa. Ruangnya ini ruang multimedia. Nah, karena kita belajar di ruang multimedia, maka ruangnya diisi dengan ruang multimedia. Kemudian Bapak Ibu buat. Oke, maka terbentuk kelas baru namanya kelas guru. Selanjutnya coba kita tampilkan kelas dalam bentuk kotak. Klik menu, pilih kelas agar tampilannya kotak. Kalau Bapak Ibu akan mengaktifkan masing-masing kelas atau per kelas, tinggal klik saja di sini 7B, misalkan klik saja 7B. Kalau Bapak Ibu mau aktifkan 7A, klik saja langsung di sini 7A. Kalau aktifkan 7F, kelasnya 7F. Klik kelas guru, tampil kelas guru. Kalau mau kelas yang lainnya, klik kelas lainnya, gitu. Sehingga yang tampil adalah kelas yang akan kita kelola. Oke? Saya ulang. Untuk melihat atau mengelola kelas masing-masing, caranya Bapak Ibu di sudut kiri atas ada garis 3, klik saja. Ada menu banyak ini, pilih kelas apa yang Bapak Ibu mau aktifkan atau mau tampilkan. Tinggal klik saja, klik,
maka tampil kelas 7B. Contohnya 7A, klik saja 7A, maka 7A tampil. Kalau kelas guru, klik kelas guru. Misalnya saya mau nambah lagi, tinggal kelas, klik plus. Misalkan saya buat satu kelas lagi, kelas 7C misalnya. Kita ketikkan nama kelasnya, kelas 7C dalam kurung IPS, bagian kosong, mata pelajarannya ilmu pengetahuan sosial, belajarnya di ruang 7C. Oke, kita klik buat, maka akan tampil satu kelas lagi. Ini kelas 7C. Kita aktifkan 7C, 7A, 7B. Kalau kita tampilkan dalam bentuk kotak, klik saja kelas di sini, maka tampilannya kotak. Ternyata kelas 7C dengan kelas 7A ini warnanya sama, warna topnya sama. Kalau kita mau mengganti warna, misalnya nih, mau mengganti warna biar tidak sama dengan yang lain, misalnya C mau diganti, klik saja C. Oke, kita tinggal atur pilih tema, pilih saja tema, klik tema, maka akan tampil beberapa tema di sini bisa dipilih. Misalnya saya pilih warna ini, warna biru, ada bukunya. Kemudian pilih tema kelas, klik saja, maka temanya akan berganti. Oke, kita lihat dalam bentuk kotak. Ternyata sama salah pilih. Kita ganti, pilih tema, cari yang warna agak cerah, merah, pilih, maka kelas C akan menjadi merah. Kita lihat kelas per kotak, dan beda kan? Ternyata Bapak Ibu mungkin agak kurang seret karena tidak urut. Ya, Bapak Ibu tinggal geser-geser saja. Misalnya kelas A akan ditaruh di atas, taruh sini, tinggal tarik atas, 7B mau taruh sini, tarik 7C, dah, tinggal tarik saja, hanya tampilan saja. Oke, sip? Ya. Selanjutnya, baik Bapak Ibu, kita akan mengelola kelas guru. Jadi nanti Bapak Ibu menjadi guru, yang lain menjadi siswa. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa memberikan penjelasan bagaimana siswa cara logik atau cara gabung kelas, atau mengelola kelas yang lain. Bagaimana cara mengumpulkan tugas, Bapak Ibu dicacak sebagai siswa. Oke ya, Bapak Ibu klik aktifkan guru. Oke, kelas guru kita bukan kelas guru. Sudah? Nah, di kelas guru ini ada namanya kode kelas. Setiap kelas pasti punya kode yang berbeda-beda. Di antara satu ruangan ini pasti kodenya beda-beda. Oke, cara melihat kode kelas ada di sini, di bagian tampilan di bawah mata pelajaran. Di sini ada kode kelas. Cara menampilkan atau memperbesar, Bapak Ibu ada kotak kecil di sini, tampilkan, klik saja. Nah, kode kelasnya terlihat jelas. Kalau tadi kan cuma kecil, ya. Kalau tidak pakai
penyambung tidak kelihatan. Kalau tidak ditutup matanya tidak kelihatan, ditutup baru kelihatan. Ya. Nah, kita klik diperbesar ini. Nah, kode ini nanti digunakan oleh siswa untuk bergabung. Oke ya. Sebelumnya kita atur dulu kelasnya, kita atur. Sebelah kanan atas ada tombol setelan sini, setelan. Bapak Ibu klik sekali, klik satu kali. Maka di sini ada detail informasi kelas. Seperti yang kita tuliskan tadi. Kalau Bapak Ibu mau mengganti, mengubah, silakan. Tidak apa-apa. Turunkan ke bawah, tarik. Ada bagian umum, bagian umum. Informasi ini berisi satu kode kelas ini. Sama dengan yang di depan, sama. Kalau mau kita tampilkan sama, kita tampilkan di sini, klik tampilkan, tampilnya sini sama. Jadi boleh dari depan tadi, boleh dari sini, ini bisa, atau dari pengaturan di bagian umum sini, sama tampilannya. Berikutnya ada forum. Ini yang harus kita perhatikan. Siswa dapat memposting dan memberi komentar. Ada 3 pilihan. Siswa hanya dapat memberi komentar. Hanya pengajar yang dapat memposting atas tugas yang diberikan. Artinya siswa tidak bisa memberi komen di sini. Berarti komunikasinya di sini hanya satu arah, pengajarnya saja. Pesertanya tidak mau bisa memberi komen, hanya bisa menyampaikan tugas bisa. Siswa hanya dapat memberi komen, yang gurunya tidak ada komentar. Kita ambil yang komunikasi 2 arah, siswa dapat memposting dan memberi komen. Oke, klik. Pilih saja atau tetapkan posisinya, siswa bisa mengomen, memberi komentar, dan juga memposting tugasnya. Kalau yang ini, siswa tidak bisa memposting tugas, tetapi bisa komen. Kalau yang ini hanya pengajar saja yang bisa memposting tugas, siswa tidak bisa memberi komen. Tugas telah di forum, tampilkan notifikasi yang dipadatkan. Biarkan saja, tampilkan saja. Kemudian di sini tampilkan item yang dihapus. Biasanya dihapus itu nggak usah ditampilkan, tetapi kalau mau ditampilkan boleh. Apa yang dihapus? Postingan-postingan. Kalau dihapus, tidak tampil lagi, biar tidak memenuhi layar, screen. Biarkan saja ini. Tapi suatu saat, kalau Bapak Ibu ingin melacak lagi komen apa yang sudah terhapus, Bapak Ibu munculkan, tampilkan sini dengan klik. Nah, komen-komen anak yang atau siswa yang sudah terhapus bisa ditampilkan di situ. Kita sembunyikan saja. Penilaian di dalam kelas ini, perhitungan nilai keseluruhan seperti apa? Di sini tanpa nilai keseluruhan, kita klik, ada poin total, ada bobot nilai berdasarkan kategori. Biasanya kita menampilkan nilai itu sekaligus atau poin akhir. Kalau Bapak Ibu mau menampilkan per kategori atau kelompok-kelompok nilai, tampilkan per kelompok nilai dengan memilih bobot nilai. Kita ambil poin total saja. Poin total. Kemudian apakah siswa mau melihat nilai-nilainya? Kita tampilkan ya. Biar siswa melihat nilai. Kalau siswa lihat nilai itu ada semangatnya atau ada mindernya kalau nilainya kurang. Kan? Kalau sudah, klik simpan, pengaturan simpan. Bapak Ibu klik simpan. Disimpan.
Jadi pengaturan tadi Bapak Ibu simpan agar tidak berubah. Nah, pengaturan ini Bapak Ibu atur per kelas, karena perlakuan masing-masing kelas kadang-kadang berbeda. Jadi per kelas Bapak Ibu atur satu persatu, nantinya 7A bagaimana, 7B seperti apa, terus seperti itu. Oke, kembali ke kelas dulu. Baik, sekarang Bapak Ibu kita akan menggabungkan kelas, artinya siswa akan bergabung ke kelas kita, akan bergabung ke kelas kita. Caranya bagaimana? Di sini ada menu di atas top, ada forum, ada tugas kelas, ada anggota, ada nilai. Nah, kita klik anggota, klik saja anggota. Ada dua pilihan, ada guru, ada siswa. Guru digunakan kalau Bapak Ibu akan berkolaborasi dengan guru lain, seperti tim teaching misalnya. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan di sini, klik gurunya, kemudian diundang, diketikkan alamat emailnya diketikkan. Oke. Sekarang cara memasukkan siswa ke dalam kelas kita. Siswa pada tampilan awal kosong, belum ada. Di sini ada tanda plus kecil, ada tulisan undang siswa. Klik undang siswa. Di sini ada ketik nama atau email. Yang dimasukkan adalah email siswa. Berarti siswa harus punya email. Simulasinya kan gitu. Nah, contohnya saya tuliskan nama siswanya adalah nama siswanya IPS guru, nama siswa kita saja begitu. Oke? Begitu kita ketikkan alamat email lengkap, maka akan sampai sini. Tinggal klik saja, klik undang. Klik undang, maka di sini akan tampil nama siswanya, tetapi masih ada dulu. Berarti siswa itu belum tergabung, baru kita daftarkan. Nah, bagaimana cara bergabung? Maka harus siswa itu membuat email. Contoh, saya buka browser yang lain, mudah-mudahan tidak berbuat. Dengan membuka email siswa. Ini Bapak Ibu tidak usah praktekkan saja. Ini hanya contoh. Nanti Bapak Ibu pakai yang praktis saja. Jadi siswa ini belum ada tanda-tanda bergabung, masih terdaftar. Ditandai dengan dia di daftar siswanya masih warna gelap atau abu-abu, belum hitam pekat. Kita masuk ke akunnya siswa. Email ini pakai browser Mozilla IPS email.com. Kita lihat email siswa seperti apa hasil tampilannya. Klik Gmail. Oke, lanjut kita lihat. Maka siswa akan menerima email dari gurunya untuk mengajak bergabung. Kita lihat.
begini berarti belum ada balasan, belum nyampe suratnya. Kalau belum nyampe, Bapak Ibu biarkan saja. Ini berarti butuh waktu untuk nyampe ke sini. Oke? Jadi kita tunggu saja. Cara pertama itu. Cara kedua, Bapak Ibu menggunakan handphone. Ya, kita praktek menggunakan handphone ya. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat kode kelas guru Bapak Ibu, tampilkan perbesar seperti ini, jangan ditutup. Bapak Ibu buka handphonenya, icak-icak jadi siswa. Oke, kita jadi siswa, Bapak Ibu nanti gambarnya ke kode yang sebelahnya atau belakangnya atau depannya. Jadi jangan buat ini kode sendiri. Ya, tertukar. Boleh 2, boleh 3, boleh 4, silakan. Semakin banyak nanti Bapak Ibu semakin tahu. Oke, caranya bagaimana? Ada 2 cara di sini, Bapak Ibu. Cara pertama, download di Play Store, jangan lakukan dulu. Download di Play Store Google Classroom. Cara pertama, jangan lakukan dulu. Nah, ini dilakukan kalau memori handphone masih cukup. Kadang-kadang kan Pak, ini HP itu tidak banyak nih, rupanya dilihat aplikasi langsung-langsungnya. Mau dihapus ini? Jangan, itu tidak boleh semua. Nah, jadi Bapak Ibu kalau mau pakai Play Store, download namanya Google Classroom. Ya, download. Kalau memori handphonenya masih cukup memungkinkan, lebih baik itu. Kalau tidak, Bapak Ibu sama dengan prosesnya yang ada di browser, cari Google-nya, Bapak Ibu ketik Classroom.Google tadi, sama. Kemudian Bapak Ibu ketik Classroom, karena webnya pakai handphone saya, jadi contohnya tidak bisa tampil kalau webnya ini besar. Jadi saya share handphonenya di situ bisa masuk ke situ. Oke, Bapak Ibu di Google-nya silakan diketik Classroom.Google. Classroom.Google.com. Oke, kalau sudah tampilannya, buka Classroom dulu. Bapak Ibu pakai yang tidak download dulu. Oke, sudah? Ya, sudah ditulis kodenya. Bapak Ibu akan tampil kelas Bapak Ibu kan? Ya. Karena HP ini dengan akun yang ada di nomor bersama. Jadi Bapak Ibu
Makanya nanti Bapak Ibu tidak mendownload, untuk jadi siswa tidak mendownload diri, tetapi nanti kalau jadi Bapak dari guru Bapak Ibu download biar terlalu update antara di komputer dengan di sini. Ya. Nah sekarang kita jadi siswa, oke? Caranya Bapak Ibu di sebelah kanan atas ada tanda plus kan? Ada? Nah Bapak Ibu klik sekali, klik satu kali, pilih gabung kelas, pilih gabung kelas. Bapak Ibu ketikkan gabung yang kelas sampingnya, jangan punya sendiri. Nah, kalau punya sendiri, gabung punya sendiri. Oke? Gabung kode tadi ya? Ya, gabung yang kode punya sampingnya. Klik pesanin. Oke? Bapak Ibu gabung juga di kelas saya. Bapak Ibu 2 kali gabung, 1 gabung di kelas saya pakai kode itu, yang kedua gabung di kelas sampingnya. Gabung kelas sampingnya. Akan saya beri ciri di sini. Oke, bolehnya ini. Bapak Ibu nanti di dalam jamnya pasti ada kelas yang ikut ke saya. Oke, ya. Kamu jangan klik, tetapi boleh kembali. Ya, kembali lagi. Oke, mas. Ya, turun mas. Oke, ya. Ketikkan kodenya dulu. Ibu masuk aja kode itu 1, nanti join lagi ke kode yang guru yang kawan itu. Oke? Kalau yang masih bahasa Inggris, gabung kelas. Kalau masih bahasa Indonesia, gabung. Oke? 1, Bapak Ibu masukkan Bapak Ibu gabung ke kelas saya. Ya. Ya, gabung. Kalau sudah gabung, oke? Kita lihat Bapak Ibu sudah masuk belum di anggota. Nah itu Ibu Nika sudah masuk, Pak Ahmad Fauzi sudah masuk, Pak Muhammad Haryono sudah oke, C29 oke, Nizar oke, nah kan? Nah tadi yang punya Bapak punya saya. Ini. Nah, jadi nanti Bapak Ibu cara memasukkan siswanya, caranya tinggal gabung saja di handphonenya. Ada satu hal yang perlu diperhatikan, kalau anak itu punya akun sendiri, maka yang tampil nama dia. Tapi kalau handphonenya punya maknya, maka yang tampil namanya. Bagaimana atasinya? Maka Bapak Ibu harus komunikasi dengan namanya. Di handphonenya bikin akun double. Caranya gitu. Caranya ini bikin akun 2. Bisa kan? Bisa. Handphone saya ada 3. Ya. Bisa 4. Punya saya sendiri, MK.Tumudi, Dulu SMP N6 PKP, MBPS. Nah, aku di sini bisa. Nah, nanti begitu mau masuk, akunnya harus diubah menjadi akun dia. Caranya gimana? Ya gampang. Caranya baru di Gmail, tekan saja, klik Gmail. Di sini kan ada akun nih sebelah kanan. Tinggal klik saja di sini. Pilih akun yang mana. Kalau akunnya masih 1, biasanya tampil 1. Nah, karena saya punya akunnya 3, ya 3 di sini, maka tampil 3. Tinggal klik saja mana akun yang mau diaktifkan. Caranya gitu. Jadi tambahkan akun. Oke?
Dan Bapak Ibu, sip ya, sudah gabung. Kita bisa cek di anggota nama-nama siswa yang sudah masuk. Begitu. Bapak Ibu silakan cek anggotanya di sampingnya. Sampingnya sudah ada anggota siswanya sudah ada belum? Bapak Ibu boleh lebih dari satu. Ya, diberikan kodenya ke kawannya biar gabung juga. Sehingga Bapak Ibu nanti bisa mengerjakan tugas. Oke? Oke Bu. Ya, sip. Ya, berarti Ibu sudah gabung ke saya. Ya. Ya. Bentar. Oke, ke kelas guru. Oke? Ke kelas guru ya. Kelas siswa belum. Kelas siswa nanti Bapak Ibu akan pakai. Oke? Bapak Ibu lihat anggotanya di sini. Berarti kalau sudah aktif, ini beda dengan yang di sini. Ada IPS guru sudah aktif karena diundang dan datang-datang. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu tidak usah diundang aja sudah datang. Oke ya? Kalau ternyata ada tidak mau dihapus siswanya, tinggal di sini ada klik 3 ini. Klik 3, di sini ada kode. Ini tindakannya apa? Klik di tindakan, jangan klik semuanya, nanti terpilih semuanya. Klik saja satu atau klik 2. Tindakannya mau apa? Mau dikeluarkan, berarti anak itu tidak jadi di kelas itu lagi, dikeluarkan. Atau kirim email, panggilan. Bapak Ibu mau menegur siswa lewat email, klik saja email. Atau jangan tampilkan. Nah, ini berarti kalau diklik jangan tampilkan, ini akan hilang. Oke ya, sip. Baik. Lanjut ke forum, Bapak Ibu, ke forum sini. Di sini di bagian atas bagikan sesuatu dengan kelas Anda. Karena kita baru membentuk, sampaikan ucapan selamat datang, welcome. Caranya Bapak Ibu klik saja, klik di sini, ketikkan untuk semua siswa, ucapkan salam jumpa dengan Bapak Ibu. Misalnya, contohnya ini, selamat datang di kelas online pelajaran IPS. Untuk siapa? Semua siswa, semua yang ada di siswa. Kalau ada nomor 1 pindahan misalkan, kita masuk, berarti tidak usah dicentang semuanya, hanya pindahan saja atau baru masuk. Di sini posting, kalau mau Bapak Ibu ada lampiran, tambahkan. Misalnya kita tambahkan selamat datang. Kita buat, misalnya Bapak Ibu mau menghias sedikit saja, misalkan selamat datang, klik saja selamat datang. Bisa berupa gambar. Kalau sudah Bapak Ibu posting saja, posting itu berarti siswa semuanya bisa melihat. Klik. Oke, saya posting. Nah, di tempat Bapak Ibu di handphone bisa dilihat di kelas Pak Muni sudah ada ucapan selamat datang dulu. Dilihat di handphonenya. Ada kan? Nah, jadi nanti Bapak Ibu untuk mengawali siswa kelas online, Bapak Ibu ucapkan saja selamat datang. Silakan untuk aktif dalam kegiatan online dan sebagainya.
Ya, kode lagi Pak. Kode. Kode Bapak. Ya. Ini kode kelas dulu. Oke, semuanya dari 21 plus 1 tidak nongol-nongol. Baik. Bisa Bapak Ibu? Sip? Ya. Jadi menu forum ini adalah menu untuk menampilkan posisi di halaman depan kelas kita. Oke ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mengelola dengan memberikan tugas-tugas karena siswanya sudah ada. Oke ya. Di sini ada menu tugas kelas. Bapak Ibu klik tugas kelas, klik menu tugas kelas, klik tetapkan tugas ke kelas Anda di sini. Baik, sebelum kita membuat tugas, maka kita membuat atau menentukan topik terlebih dahulu. Topik itu apa? Topik itu semacam menu untuk berisi dari atau konten dari apa yang kita berikan. Jadi kita tentukan topik. Caranya bagaimana? Di sini ada menu buat atau klik plus, klik saja Bapak Ibu klik. Maka ada pilihan tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan, topik. Kita pilih topik. Paling bawah kita klik topik. Begitu klik topik, maka kita harus mengetikkan topik apa. Misalnya Bapak Ibu ketik bahan ajar. Ini di kelas Bapak Ibu ya, di kelas yang Bapak Ibu buat tadi, jangan di kelas saya. Bahan ajar. Oke. Di kelas latihan Bapak Ibu. Setelah topik bahan ajar dituliskan, klik tambahkan. Maka di sini akan tampil yang namanya bahan ajar. Isinya nanti semua bahan ajar kita masukkan di sini, sehingga nanti kita tinggal perintah kepada siswa lihat materi di bahan ajar. Kemudian kita bikin topik lagi, klik topik, kita tuliskan misalnya ulangan harian. Ulangan harian. Kalau Bapak Ibu mau tuliskan penilaian harian boleh. Klik ulangan harian. Berarti nanti berisi soal-soal ulangan harian dan jawaban siswa di sini. Ulangan harian. Buat lagi penilaian mid semester. Mid semester. Tambahkan. Maka di sini akan terbentuk topik mid semester. Buat lagi misalnya topik tugas mandiri atau penilaian akhir ya, penilaian akhir semester. Tambahkan. Kalau Bapak Ibu mau buat lagi misalkan tugas mandiri, klik saja tugas mandiri. Tugas mandiri. Oke. Bapak Ibu contoh saja, contoh apa yang saya buat nanti biar arahnya tahu. Oke. Ternyata begitu kita buat topik, di sebelah kanannya ini muncul menu-menu yang kita buat. Oke. Kalau kita mau
mengaktifkan atau berada di menu bahan ajar, tinggal klik saja bahan ajar, klik. Di sini kosong karena belum kita masukkan bahan ajar. Ulangan harian, kita klik ulangan harian, masih kosong, belum ada apa-apanya. Tugas mandiri juga masih kosong, kita belum ada kegiatan apa-apa. Klik semua topik, maka topik akan berada di sini. Kita juga bisa mengaktifkan dengan klik saja, misalnya dengan akhir semester, klik, masih kosong. Oke, sip. Bisa membuat topik? Bisa. Jadi langkahnya, pertama Bapak Ibu input anggota kelas dulu. Yang kedua membuat topik. Boleh membuat topik dulu, baru masukkan anggota, silakan. Atau masukkan anggota dulu, baru membuat topik, silakan, sama saja. Oke. Selanjutnya kita akan memasukkan bahan ajar. Artinya kita memberikan materi. Ya. Boleh tanyakan. Baik, selanjutnya kita akan memasukkan atau menambah materi. Materi Bapak Ibu ini hanya contoh saja. Boleh Bapak Ibu kalau ada di komputer ambil masing-masing di komputer. Ya, boleh Word, boleh PDF, boleh Excel, boleh PowerPoint, ambil saja. Caranya bagaimana? Klik di sini buat, klik, kita masukkan bahan ajar. Di sini ada materi. Oke, materi. Berarti kita hanya menampilkan materi saja. Klik materi, kita ketikkan judul materi. Bab pertama apa di pelajaran Bapak Ibu? Klik saja. Atau tuliskan saja judulnya seperti apa. Bab 1. Ulang? Ya, baik, ulang. Untuk memasukkan bahan ajar, klik buat, pilih materi, oke, klik. Di paling atas ada judul, ketikkan judul, misalnya interaksi sosial. Deskripsi boleh isi boleh tidak, silakan Bapak Ibu isi deskripsinya apa. Interaksi tampilan lain close saja. Ya, close atau silang. Ya. Deskripsi ini adalah penjelasan tentang materi. Interaksi sosial pengertian bentuk jenis dan lain-lain. Misalnya saja nih, deskripsinya penjelasan singkat. Disesuaikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Kalau mau sama-sama, kalau yang mata pelajaran sama. Oke, sip. Sekarang di bawahnya ada menu tambahkan dan buat. Menu tambahkan berarti kita punya file di komputer. Kalau tambahkan berarti kita belum punya, kita mau menambahkan. Kita coba satu-satu ya. Klik tambahkan. Ada pilihan mau ditambahkan dari Google Drive atau link atau file dari komputer atau itu. Kita ambil file.
karena ngambil file kita di komputer. Klik di file di sini, bebas lah kita ambil apa saja. Ya kemarin, misalnya di sini ada materi training pembelajaran yang sekarang saya upload di sini. Kalau sudah di sini ada upload di kiri bawah, klik upload, maka proses pengunggahan file berjalan sampai selesai. Begitu file sudah terupload, maka akan tampil di sini. Akan tampil di sini. Kalau Bapak Ibu punya materi yang lain, misalnya mau dari bab 1 sampai selama 1 semester, misalnya mau diupload semua boleh. Misalnya yang satu tadi dari PPT, PowerPoint, yang satu lagi dari Word, open, upload file, kita upload filenya. Ya, sudah ada 2 materi, ya kan? Nah, sama nanti colokan flashdisk, kemudian nanti dicari di drive apa. Ini PowerPoint, ini dokumen, kita tambahkan misalkan yang PDF. Misalkan Bapak Ibu punya file PDF. Di sini contohnya rumus dasar. Klik rumus dasar. Upload. Filenya basic dulu. Kan ini latihan. Kan bukan di kelas Bapak Ibu, kan kelas dulu. Udah ada 3 bentuk. Iya, ada 3 file. Oke, caranya begitu. Terus gurunya bilang begini, silakan semuanya melihat materi sudah ada di tugas. Cuma ini belum diupload, Bapak Ibu belum lihat, siswa belum lihat. Caranya bagaimana? Di sebelah sini, ini sudah upload, sudah tampil semua. Cuma belum diupload, belum diposting namanya. Nah, Bapak Ibu lihat untuk siapa ini? Diklik di sini, apakah untuk semua kelas? Kalau untuk semua kelas berarti dicentang semua. Kalau hanya kelas tertentu, berarti yang lain tidak dicentang. Untuk siapa tugas ini atau materi ini? Ya, karena kita ngajarnya semua kelas, centang saja semua. Oke, yang paling atas agak abu-abu berarti kelas ini kelas yang sedang diedit ini, ditampilkan. Kalau sudah klik, ini semua siswa dapat menerima, artinya. Kemudian di bawahnya topik, tidak ada topik, klik topik. Topik tadi yang sudah kita buat, materi ini mau diletakkan di mana? Karena ini bahan ajar, kita klik bahan ajar, klik bahan ajar. Berarti materi ini berada di topik bahan ajar. Setelah itu, agar siswa bisa melihat, klik posting, proses memposting. Oke, dah selesai. Kalau kita mau melihat yang postingan Pak Guru tadi, kita lihat di bahan ajar, klik bahan ajar. Nih. Nah, nih. Oke, save. Nah, Bapak Ibu, sekarang bisa dilihat di handphone masing-masing di kelas Pak Termudi tadi.
sudah tampil belum postingan dari gurunya? Ini materinya agak banyak. Kelas pakai begini, klik. Nah, sudah klik saja itu. Nah, klik. Ada tugas kelas, klik. Ada bahan ajar, klik tunggu sebentar. Ya. Di handphone ada paling atas ada bahan ajar, pasti muncul karena gurunya memposting tentang bahan ajar. Ya, coba klik saja. Ya, materi. Oke, nah Bapak Ibu biar agak jelas kelas latihannya, yang Bapak Ibu diberi nama enaknya ya. Ini kelasnya diberi nama, misalnya kelas siapa, Pak Fauzi, kelas Pak Heri misalnya. Cara mengubahnya di sini, di pengaturan di sini, klik saja, biar nanti ketahuan. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat kelas siapa. Oke ya, sip ya, bisa dilihat tugasnya. Baik, ada yang mau tanya? Tidak ada. Baik Bapak Ibu, bahan ajar tadi adalah berupa file yang sudah kita punya. Belum. Ya, konsentrasi. Lupa dan rekam. Oke ya, jadi Bapak Ibu, untuk membuat materi, kita klik materi, ketik judul, kemudian deskripsinya apa, buat materinya di slide, boleh, silakan pakai slide. Kalau mau pakai slide, silakan di slide. Kalau mau pakai dokumen, silakan dokumen. Materi 1, misalnya di slide-nya, judulnya misalnya coba. Filenya nanti di Google Drive, tulisannya coba. Kemudian kalau sudah otomatis tersimpan, untuk kita mau jadikan apa, lihat di posting, topiknya letakkan di bahan ajar. Kalau Bapak Ibu belum merasa memberikan, maka jadikan draft, simpan draft. Kalau Bapak Ibu akan mengedit, tinggal klik bahan ajar, kemudian di sini ada titik 3, pilih edit, akan seperti semula. Kalau Bapak Ibu akan menjadwalkan kapan itu materi diposting, klik jadwalkan. Bulan apa, tanggal berapa, misalkan hari Senin, jam berapa mau dipostingkan, jadwalkan, terjadwal. Berarti materi yang tentang PowerPoint-nya di Google atau Google Slide-nya akan terposting pada tanggal yang sudah ditentukan tadi. Oke, Bapak Ibu, sip. Lanjut. Tadi Pak. Iya. Ada yang ditanyakan? Dapat dokumen. Ya. Kalau diedit kegiatannya atau tugasnya, klik sini. Satu-satu.
Kalau menghilangkan jadwal hilang, tinggal kita atur ulang. Kalau sudah mau posting. Kalau simpan lidra. Oke, ya selesai. Oke, Bapak Ibu, ya. Sebelumnya, yang mana? Selesai. Ya. Mau diberikan atau mau ditahan? Artinya belum saatnya, atau kalau mau diberikan langsung posting. Berarti anak itu langsung melihat. Begitu kita posting, anak langsung lihat tampilan di handphone. Kalau kita simpan menggunakan draft, berarti nanti kita posting. Hanya disimpan dulu. Kita bikin sekarang,